tahu barangnya itu, bangkainya. Itu nilai dengan huruf ditulis dengan apa? Dengan tangan toh Bapak? Lu coba dengan huruf A, B, C, D atau angka 7, 7, 8, Ini 9. angka. Hah? Angka apa? Mana? Angka. Angka dan huruf itu gimana? Lihat Bu, ini Pak. Ya, ini nilai dengan huruf. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang 9 yang saya hormati dimanapun juga berada. Persidangan Suginur adalah merupakan satu dagelan tersendiri di negeri ini yang hampir tidak ada habisnya. Baru-baru ini kita melihat bagaimana Bambang Tri di dalam persidangan mencecar ibu-ibu yang merupakan mantan kepala sekolah di sekolah SD di mana Pak Jokowi pernah sekolah. Bagaimana perdebatannya sampai kemudian Bambang Tri berdiri dan merebut dari tangan ibu itu sebuah dokumen. Begitu ngototnya Bambang Tri ingin membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Tetapi hampir seluruh pernyataan dari Bambang Tri dibantah oleh ibu-ibu tersebut dan membuat Bambang Tri semakin emosi. Bagaimana kita lihat videonya? Begini Bapak, kalau nusuan itu kita belum tahu loh Bapak. Enggak, ini Ibu pernah melihat, sebentar, Ibu pernah melihat buku mutasi enggak? sebentar. Mutasi itu waktu dulu kan bukunya tipis-tipis itu, saya ini cerita dulu deh Enggak, Bapak. saya tanya pernah melihat buku mutasinya apa enggak? Tahun Ya 71. tidak pernah kan Ya, Pak? tidak pernah, cukup. Ya. Tapi Ibu menyatakan masuk pindah tahun 71, betul? Di dalam di situ kelasnya kan kelas 5 dan 6 71. Lah ya, Mas pindahnya tahun 71 kan? Mestinya, iya. Kok mestinya? Pindahnya Iya. tahun 71. Iya. Ibu tegas mengatakan Iya, iya. lulus ijazahnya bertahun 73. Iya. Berarti itu 3 tahun, Bu. Kelas 5, 6-nya 3 tahun. Dan saya Bu Bapak. Ayo. 71 Nah, kelas 5. kan sampai kelas 6. Anu kelas 5. iya. Tahun 79. ajaran itu 1 Januari sampai Desember, Bu. Iya. 71 kelas 5. 72 kelas 6. Iya. 73 baru lulus. Padahal Ibu mengatakan Pak Jokowi nilainya bagus-bagus. Contoh suri teladan bagi Iya. murid-murid. Jadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya 71 yakin. Saya kan Berdasarkan- kepala sekolah tertuju Bapak. Iya. Jadi saya kan hanya lihatnya di situ Bapak. Lah ya, artinya kalau 71 sampai 73 itu 3 tahun, Ibu. Yang penting saya itu matur apa adanya. Lah iya, apa Ya, adanya sudah. itu 71 masuknya, Iya. pindahnya, Iya. lulusnya 73 Ya ijazahnya. sudah, iya sudah itu udah dijawab dah, tadi. itu Iya. artinya 3 tahun. Tetapi kan di situ Lah, sudah, seperti saya dia. nggak Ya udah, bertanya lagi. udah. Kemudian- Soalkan itu yang Iya. jelas pokoknya intinya Iya. masuk tahun 71 kelas Iya. 5 lulus kelas 6 nya 73. Itu aja udah. Iya. Kemudian Ibu pernah tahu nggak format ijazah SD di Jawa Tengah tahun 73? Selain Pak Jokowi. Kalau punya saya mestinya ya mau sama ya format-format. Ya, Ibu tahun berapa? 75. Ah, 73 saya tanya. Oh, Tahu nggak Nggak format tahu, ijazahnya? nggak tahu. Nah, bentuknya melebar gini atau Iya. bolak-balik? Formatnya itu semua ada di dalam buku saya. Sehingga kalau dikatakan saya tidak melakukan penelitian, bagaimana bisa mendapat ekspresi seperti itu? Baik Pak Bijaksa. Enggak, Mohon Ibu dijaga. tahu nggak? Intinya pertanyaannya Ibu tahu nggak format Formatnya. ijazah tahun itu memang bentuknya melebar gini atau kami bolak-balik? tidak tahu. Tidak tahu, ya. Tidak Bu ini tidak tahu tahu. format ijazah SD Jawa Tengah tahun 73. Seluruh provinsi sama Bu. Di ijazah yang Ibu tunjukkan itu, nilai dengan huruf ditulis dengan apa? Coba Ibu lihat. Ini tangan, ini begini Bapak. Maaf ya Bapak. Ya. Nah, Maaf. ini jawab pertanyaan saya. Enggak, ini saya anu tadi loh Pak, yang lembar tadi. Ini saya fotokopi. Jadi Betul betul, saya tahu Ya. barangnya itu, bangkainya itu bangkainya. Ya. Itu nilai dengan huruf ditulis dengan apa? Dengan tangan toh Bapak. Lu coba dengan huruf A, B, C, D atau angka 7, 7, 8, Ini 9. angka. Hah? Angka apa? Mana? Angka. Angka dan huruf itu gimana? Lihat Bu, ini Pak. Ya, ini nilai-nilai dengan huruf. Oke, saya kira jelas ya bagaimana persidangan begitu sangat seru dan semua ini terjadi hanya karena terkesan ingin memaksakan situasi bahwa ijazah Pak Jokowi itu betul-betul palsu. Tetapi kan inilah yang saya maksudkan dari awal bahwa sangat tidak masuk akal karena saya punya keyakinan para pengacara ini saja ini sudah yakin bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli. Cuma memang dasarnya
treatment daripada proses pengadilan yang ada hari ini itu ingin mereka jadikan sebagai suatu landasan untuk terus melakukan pendegradasian terhadap Presiden Jokowi. Jadi ini merupakan pintu masuk bagi mereka untuk kemudian mengambil tindakan di tengah-tengah masyarakat, sekaligus mengkampanyekan ke sana kemari bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu. Karena kalau asli kenapa tidak datang di persidangan membawa dan memperlihatkan itu ijazah. Kan targetnya itu. Jadi sekalipun misalnya hal tersebut mereka tidak bisa buktikan di persidangan soal kepalsuan ijazah Pak Jokowi, tetapi itu menjadi apa ya istilahnya, itu menjadi bahan bagi mereka untuk membuli terus pemimpin kita, untuk merendahkan terus harkat dan martabatnya Pak Jokowi, yang dianggap nanti dia akan mengatakan bahwa Pak Jokowi ini adalah presiden yang tidak legitimit. Kenapa tidak legitimit? Ya karena ijazahnya palsu. Nah kalau asli kenapa dia tidak datang di persidangan? Kan itu terus yang akan mereka nyanyikan di publik. Nah, oleh karena itu memang penting saya kira orang ini, Sugi Nur dan Bambang Tri ini, termasuk Egy Sujana dan Khosinuddin ini di penjara. Kenapa? Karena ini sudah muaranya makar sebenarnya, sudah esensinya sudah lain. Bagaimana kita tahu bahwa kedua orang ini adalah memang sangat bernafsu. Egy Sujana ini nafsunya sudah lama untuk menurunkan Pak Jokowi dari presiden. Bagaimana kemudian tahun 2019 ketika dia keluar ingin memaksulkan Pak Jokowi di tengah-tengah masa mendorong people power. Kalau Khosinuddin ini kan jelas dengan sistem khilafahnya, dan itu artinya ada alasan sebenarnya bagi pemerintah untuk menangkap kedua orang ini, Bambang Tri dan Sugi Nur. Ya sudahlah, tinggal ditinggikan hukumannya, kalau perlu seumur hidup ini orang. Kenapa? Karena menjadikan agama sebagai alat atau kedok untuk membohongi rakyat Indonesia. Saya kira itu yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Tanahku yang ku cintai, engkau